Pemerintah Kota Malang melalui Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, OPD dan para penggiat ekonomi kreatif Kota Malang, Rabu 10 November 2023 menerima kunjungan Kementerian Koordinator Perekonomian dan 2 perwakilan Duta Besar Rusia untuk melihat industri ekonomi kreatif di Malang Creative Center atau MCC. Leader here, and Mr. Agus, Mr. Yanti, Miss Yanti. Yeah, the picture. Because Alex never concerned about any program. They are related to halal, right? What is the second? Yeah. Jadi tadi gini, cuma Because I could make it real. Ya, mereka sudah kolaborasi bersama Maybe it's 12 years. It's a from waste industry, nothing. This is the so nice place for Yeah. Our tool, we make like women every Tuesday and Wednesday. We 70% in group. souvenir and And you sell it. yeah, I sell Indonesia. Kemenko Perekonomian dan perwakilan Duta Besar Rusia diajak berkeliling melihat 17 subsektor kreatif yang berada di gedung MCC Kota Malang. Kegiatan ini merupakan pertama kali mengajak diplomat dari negara lain melihat langsung ekonomi kreatif di Kota Malang. Dengan program diplomasi ekonomi, Indonesia ingin memanfaatkan bagaimana mengangkat kerjasama ekonomi kreatif dari tingkat daerah sampai internasional. Diplomat dari Dubes Rusia ini diajak turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan pegiat ekonomi di daerah, sehingga dapat menuliskan kesannya. consider a common This is the last. happens every week, but every year. Usually, bring more young talent. So. Spasiba. In Madurani. So I just want to. It's very impressive to come here and to see a lot of people who are really excited to see the new experience and the new view on the possibility how to develop themselves and how to develop this world. And this is so cool to meet guys who already very good knowledges about Russia and also visited Russia, and it's so kind of you to welcome us here, and thank you so much, and we are really excited. You always welcome in Indonesia. Thank you. From Russia with love. I just can explain you about the process, how to apply for the study in Russia if you are student. But for the SME, it's mostly about the experience exchange. It's not about the study itself. So as for the student scholarship, you can apply using Russian embassy website. Like 300 scholarships yearly you can
get from Russian government, and the specialization can be different from the it can differ from university to university, and also from the industry which you can use, what you can choose for the study. And it's covered by the government. So the government pay for the Indonesian students, but you can, as a student, you can choose what the university and what the specialization you want to choose. So the full information you can find on the website of the Russian embassy, and also we can share it because we can, if you text us, yes, we can share the information about the university. It's like our guide. The sugar is in order the skin not It is just the political promises. But this is the man who's not this is the man who's keripik buat air fruit ada apa bahasa Inggrisnya. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi mengatakan, program diplomasi ekonomi Indonesia memanfaatkan kerjasama ekonomi di tingkat internasional maupun daerah. Diharapkan dapat menarik minat para wisatawan atau investor untuk menanamkan investasinya pada tingkat daerah. Perwakilan Dubes Rusia dapat melihat sepenuhnya bagaimana teknologi yang sudah sangat baik di Jawa Timur. Ekonomi kreatif sangat luas, termasuk perkembangan dunia digital, di mana salah satunya Malang Creative Center atau MCC. Hal penting lainnya mengangkat nilai dan kerjasama mencari formula agar standar kreatif bisa dihargai. Mengingat negara-negara maju kebanyakan berfokus pada sektor jasa, di mana sektor jasa di Indonesia sudah mulai berkembang. Sementara itu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Malang, Dia Ayu Kusuma Dewi menyampaikan, diplomasi ekonomi tersebut sebagai langkah awal untuk menjalin hubungan baik. Harapannya perwakilan Dubes Rusia bisa menanamkan investasi di Kota Malang, sehingga meningkatkan perekonomian Kota Malang. Dua perwakilan Duta Besar Rusia ini juga tertarik dan berminat pada industri agrotek dan urban farming di Kota Malang. Dan harapannya bisa ada kerjasama nantinya dan dapat membantu perputaran ekonomi di Kota Malang. But we also have one building as a property in Russia, and it's private. in the future. Similar. You know, he built it for the some like kind of relationship. So he built this in order to promote. We need to make this place. There is almost already showed us the photo. before maybe confirm to this. It is a slum. It is slum that They are living in the region. Laki-laki, it's not They just men. Man. Man is clear. Yeah, yeah. This is what Yeah, it's it's Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
kemudian mampir ke MCC, sudah melihat mulai lantai 1 sampai lantai 8. Mudah-mudahan dengan melihat semua yang ada di Kota Malang, baik yang di MCC, di luar MCC, yang ada di kampung-kampung tematiknya Kota Malang, mudah-mudahan dari Rusia mempunyai niatan untuk investasi di sini. Mudah-mudahan dengan investasi tentu kita bisa menjalin kerjasama yang baik di bidang perekonomian atau bidang lainnya. Yang jelas kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini bisa kita lanjutkan ke hal-hal yang lebih nyata. Jadi kelihatan apa yang akan kita kerjasamakan. Karena kalau di Kota Malang ini fashionnya jalan, UKM-nya jalan, kemudian teman-teman desain jalan, teman-teman dari game juga jalan, semua subsektor ekonomi kreatif jalan. Kemudian ada kampung-kampung tematik yang tentu sangat menarik untuk dilihat dan bisa dijadikan sesuatu supaya bisa bekerja sama dengan lebih baik. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our friends from Russia to see the magnificent of Malang, because this city is a lot of talented people and also a lot of potential. Because I know well from the beginning, and we work together on the field with the local governments, with many SMEs, yes, with many people. Because in the end, even we have a cooperation between governments, but the essence of the cooperation is people-to-people connectivity. So we hope with this experience you can feel the super friendly of Malang people, right? So not only the tasteful, food and beverage, but it's also a lot of people. It's so nice here. So hope that you can also connect with maybe local government of Russia in Malang local governments. There's a part of the traditional food because if you do not taste Malang, so you are not in Malang. So excited. Yeah, you are. So you can imagine if you taste bakso Malang in Jakarta, it's fake. Because they have to walk from Malang to Jakarta. You can imagine. So that's why I think you need to have an experience. And hope also that you can bring this experience to your government, Moscow, and your colleagues, also Russian people in Indonesia, to at least get the experience. So sekali lagi terima kasih Bu, terima kasih juga teman-teman di Malang atas sambutan yang sangat baik. Ini kami lagi mencoba menghubungkan kerjasama internasional dengan ketingkat daerah. Kalau dulu saya dari nasional ke daerah, sekarang saya lagi coba bagaimana internasional sampai ke daerah juga. Jadi supaya nanti semuanya itu satu jalur tertata dengan baik. Sehingga nanti siapa tahu teman-teman ada yang ingin melanjutkan pengalaman Rusia, Saint Petersburg, maybe they will also need to Petersburg is nice because they have a white night, white night. When the night is only 1 hour, so it's a good experience if you also feel that Russia is very beautiful countries. So thank you so much, terima kasih teman-teman. Spasiba, sampai ketemu lagi. Terima kasih. So loud. First of all, I would like to thank you, Pak Edin, and this center for invitation and for your kind hospitality, because it's amazing. We are really impressed with your openness, with your ideas, with your bright eyes, and we are understanding that the future is really near and it's amazing. And you can do anything you want with your own art.
very bright future. So I would like to wish you success in this way. And yes, I know that a lot of Indonesian knows Masha and the Beer cartoon, and I think yes, it's our soft power, and I think that we can find more cooperation in cartoon industry, in fashion, and in creative economy. I would like to thank you again. Terima kasih banyak for the invitation for this evening and for the opportunity to meet you and to know what are you doing here and try to bring something more for your success. Thank you very much. Penyerahan kepada Duta Besar Rusia. Hormatan dari Pemerintahan Kota Malang kepada Duta Besar Rusia. Malang Creative Economic Movement started off with discussion of Malang Special Character Coffee Stall that followed the growth of Malang Creative Fusion in 2016. The second subsector of the city's creative economy stand together for one goal: creating a progressive creative economy ecosystem which present a joint work as an intellectual property of the creative community of Malang City. That we are already built since 2016, and we are managed to have this house and start using it 2022. And this is one of the best collaboration between us, community, and then the government. And now we have MCC, one of the representative of our vision and culture about creativity. And let me introduce a little bit more about our house, Malang Creative Center. Is already known in Indonesia. Before 2000, we are already known as the best talent we have in creativity, technology. And that's what we very convinced that Malang is the best talent in creativity industry. And to represent that, we have a house to connect, collaborate in one place we call Malang Creative Center. Not only for office, but also we have here collaboration between academic, industry in 17 sectors in industry, creative economy, and we know every part of it need to collaborate to achieve our goal. Yeah, here we have more than 50 higher education, and we have more than 350,000 students here in Malang, and we have also very festive city with a lot of event here to celebrate our creativity. In Malang, we also have many IP, and we want to aggregate here in Malang Creative Center. Ya, ini pertama kita coba melakukan pendekatan baru, yaitu mengajak para diplomat dan senior official dari kedutaan-kedutaan negara sahabat yang ada di Indonesia untuk turun langsung ke lapangan. Artinya bagaimana sekarang dengan program diplomasi ekonomi Indonesia ingin memanfaatkan bagaimana menurunkan, membumikan ya kerjasama ekonomi itu dari tingkat internasional sampai ke tingkat daerah. Sehingga di sini sebenarnya kita ingin membawa mereka melihat langsung ke lapangan, merasakan sendiri, berinteraksi dengan masyarakat langsung dan melihat berbagai macam perkembangan di daerah,
sehingga mereka sendiri akan bisa menuliskan kesannya dia, ya. Karena kalau kerjasama itu hanya diatur melalui meja perundingan, saya kira hanya terbatas. Nah, ini kita lagi coba sekarang karena kita lihat Malang cukup lengkap, mulai dari teknologi pertanian, teknologi pangan, pengembangan UMKM yang sudah merambah ke pasar dunia, dan juga ada yang menarik adalah kreatif industries, yang dimana ini salah satu keunggulan. Nah, kita tahu bahwa beberapa negara sebenarnya sudah mulai melihat Indonesia ini sangat kaya dengan berbagai macam sumber usaha. Tinggal sekarang bagaimana masing-masing pemerintah daerah itu mengembangkan industrinya untuk menarik perhatian mereka. Nah, sehingga tugas pemerintah pusat adalah mengantarkan mereka sampai ke daerah. Itu yang utama, kenapa kita mengajak mereka untuk turun ke lapangan. Terus kenapa kok dari kedutaan besar Rusia? Ya, nanti kita juga akan ajak dari negara lain yang juga mempunyai minat yang sama. Tinggal kita lihat preferensinya. Kalau misalnya untuk pertanian, kita tahu Jawa Timur lumbung pangannya Indonesia, right? Nah, itu yang kemudian kita ajak mereka untuk bagaimana melihat sebenarnya teknologi sudah sangat baik, tinggal bagaimana komersialisasi. Nah, ini yang sebenarnya nanti PR-nya adalah melingkar ya kesempatan mereka untuk bisa menanamkan investasi di daerah. Kalau untuk ekonomi kreatif sebenarnya apa? Nah, ekonomi kreatif ini sekarang dimaknai sangat luas ya, terutama tidak hanya dengan perkembangan dunia digital, tapi sebenarnya itu luas pengertiannya. Nah, kebetulan Indonesia itu kan sebenarnya salah satu negara yang mengusulkan ekonomi kreatif itu masuk di dalam agenda PBB. Ya, cuman kita mungkin agak kurang mengembangkan itu karena mungkin karena terlalu luas. Sehingga sekarang kita ingin mengenalkan di sini sebenarnya ya, manggalnya para kreator, yang dimana itu mencerminkan dari 17 subsektor dari ekonomi kreatif, dan kita berharap ini berkembang menjadi sebuah industri. Nah, kita tahu sekarang talent anak-anak muda Indonesia itu sudah merambah ke internasional, dan ini harus kita suarakan. Kekurangannya itu apa, Pak? Dan gimana? Ya, sebenarnya kekurangannya adalah kurangnya agresif kita untuk mempromosikan, ya, bahwa sebenarnya banyak kesempatan, tapi bagaimana sekarang melingkar. Kalau bahasa saya, how to meet between investor and innovator. Jadi mempertemukan para pemilik bakat itu dengan para penanam investasi, itu yang paling penting. Sehingga kita harus agresif. Karena kalau tidak, banyak negara yang juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ini seharusnya harus kita dorong sama-sama. Kalau pertumbuhan ekonomi kreatif ke depan seperti apa sih, Pak? Sebenarnya kalau kita lihat ya potensi cukup luas, karena kita lihat sendiri ketika pandemi aja itu ekonomi kreatif sudah tidak hanya sebatas ke dunia hiburan ya, tapi ke aplikasi yang kemudian membantu sektor-sektor yang selama ini berdasarkan aktivitas sehari-hari pun juga mulai tumbuh dan mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, ini yang seharusnya Indonesia bisa membawa tren baru ya, bagaimana mengemas antara kreativitas dan teknologi. Karena kalau kreativitas dan teknologi ini kan sesuatu hal yang unik. Mungkin mereka punya teknologi tapi nggak punya kreativitas. Nah, ini yang harusnya dihubungkan sehingga kita mulai merancang bagaimana pembangunan berbasis pada teknologi. Sejauh ini kontribusi ekonomi kreatif ke ekonomi nasional seberapa besar? Saya yakin kalau misalnya ada pengukuran secara sistematis ya mengenai kontribusi ekonomi kreatif itu akan besar. Cuman masalahnya kan mereka masih ada banyak di ruang sektor informal. Nah, sehingga mereka tidak punya satu ukuran. Saya istilahnya kayak Coca-Cola gitu ya. Kalau harga di warung dengan di lemari es hotel kan beda ya. Padahal rasa sama, ukuran sama. Nah, itu yang seharusnya harus kita kerjakan sama-sama. Bagaimana menjadikan ekonomi kreatif itu menjadi formal sektor. Dengan adanya kayak pelatihan seperti ini kan otomatis mereka punya sertifikat, mereka punya standar untuk bagaimana nanti mengangkat nilai dari apa yang dihasilkan. Itu yang penting. Sehingga sebenarnya kerjasama dengan luar negeri ini adalah bagaimana mencari formula supaya standar kreatif kita itu bisa dihargai di dunia internasional. Besar itu kisaran berapa persen? Saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau negara maju semua basisnya kan pasti sektor jasa ya, dan kita sendiri sektor jasa sudah mulai berkembang, tidak terbatas pada tersier. Kita sekarang banyak para program
aplikasi, pembuat game. Problemnya adalah itu tadi, kita tidak punya ukuran sistematis dari sisi statistik. Itu aja yang menjadi sulit bagi kita untuk menentukan sebenarnya berapa besarnya kontribusi itu. Ya, pemerintah Kota Malang tentu sangat senang ya dengan adanya kunjungan dari Kementerian Koordinasi Perekonomian sama dari Rusia ini. Mereka tadi kalau cerita-cerita sama Pak Edi tadi dari Kemenko Perekonomian tadi, kan ini sebagai langkah awal mereka datang ke sini untuk menjalin hubungan yang kerangkanya sebetulnya hubungan antara Rusia dengan Indonesia. Tetapi di dalam kerangka besar itu kan ada sektor-sektornya. Ini mereka sedang melihat sektor-sektornya. Ada beberapa tempat yang dilihat, Kota Malang salah satunya. Nah, di Kota Malang ini karena kita ada industri kreatif, ini kita kenalkan ke mereka. Harapannya teman-teman dari Rusia ini bisa menanamkan investasi di Kota Malang sehingga kita juga investasi menjadi meningkat. Kalau investasi meningkat tentu perekonomian bergerak. Kira-kira apa yang ditawarkan Kota Malang? Kalau di Kota Malang kan ini kita bawa ke MCC, kita pasti memperkenalkan 17 subsektor ekonomi kreatif ini. Tapi salah satu yang mereka minati adalah industri agrotek, agroekonominya. Jadi kayak keripik-keripik, kemudian greenhouse, urban farming, itu mereka malah tertarik. Ada target pertumbuhan ekonomi itu seberapa besar dengan kunjungan yang kayak seperti ini? Ya kalau kita sih nggak perlu sampai target, nggak perlu sampai menyebut angka tertentu gitu ya. Yang jelas kalau investasi ada di Kota Malang itu menjadi kebanggaan tersendiri karena Rusia bisa masuk ke Kota Malang itu artinya mereka percaya kan dengan Kota Malang. Dengan percaya dengan Kota Malang, menanamkan modalnya di sini, otomatis perekonomian nanti berjalan. Misalnya dia berminat untuk membuat suatu industri agro gitu misalnya ya. Di situ kan ada pekerjanya, pasti pekerjanya nggak mungkin kalau dari Rusia, pasti dari kita kan. Nah itu kan ekonomi bergerak di sana. Taufikur Rahman melaporkan.